Shalom, puji Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak bisa bersama-sama kembali di gereja karena pandemik, tapi saya percaya kasih Tuhan yang begitu besar tetap menyertai kita semuanya. Dan sebentar kita akan diberkati firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa, mengucap syukur atas segala kebaikan dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami. Nyata benar Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami masih diberi kesempatan di mana kami sebentar akan diberkati dengan firman-Mu. Kami teringat Tuhan akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin hari ini di dalam kelemahan tubuh karena masalah kena COVID Omikron ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Dan berikan mereka kesempatan kembali untuk dapat bersekutu bersama dengan kami nantinya di rumah-Mu untuk bersama-sama memuliakan Kau di dalam puji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Persiapkan hati kami, berikanlah satu kemampuan untuk dapat mengerti, mengerti apa yang akan Kau bicarakan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Demikian juga hamba-Mu, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu. Dan berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Meskipun kita tidak bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja, tetapi saya percaya saat nanti jemaat ataupun setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan benar-benar akan menerima berkat firman Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang manusia baru dan apa yang harus dihindari di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 4, dimulai ayat 17, nanti kita sama-sama baca sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-17 dulu. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Rasul Paulus ini menulis kepada jemaat di Efesus, ya, bahwa kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan dan kita sudah menerima kehidupan baru di dalam Kristus, hendaknya yang pertama kali bukan cuman cara kita di dalam kehidupan kita, gaya kita, tetapi cara kita berpikir, ya, cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu semua tercermin dari apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga sang rasul ini ingin sekali menegaskan kepada jemaat di Efesus pada saat itu, demikian juga pada saat ini, firman Tuhan berbicara kepada kita semua, bahwa kalau kita mengaku bahwa kita telah hidup baru, manusia baru, hendaknya pola pikir kita, cara kita berpikir tidak boleh sama dengan cara berpikir yang dahulu. Apa cara berpikir yang dahulu itu? Bahkan sampai nanti dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 7, kita nggak boleh berteman, ya, dengan orang-orang yang masih memiliki pola pikir yang seperti itu, serakah. Nanti dijelaskan seperti itu. Dan sangat luar biasa sekali karena kita tahu di dalam firman Tuhan banyak sekali yang berkata-kata hendaknya kamu mengasihi musuhmu, hendaknya kamu harus baik kepada musuhmu. Kalau kamu hanya baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu nggak ada bedanya dengan pemungut cukai. Tapi kali ini kalau kita mau lihat di dalam Efesus pasal 5, coba saya lihatkan ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-7 dijelaskan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Berkawan pun nggak boleh, ya.
Karena apa? Nanti kita sama-sama belajar. Saya bacakan lagi di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ini kita jangan sampai kita salah. Kita bukan orang yang eksklusif ya. Tidak berarti tidak boleh berkumpul dengan sosial dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bukan itu maksudnya. Tetapi dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang bagaimana yang kita tidak boleh berkumpul dengan orang yang seperti ini. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup bersekutu dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, kecemaran ini bermacam-macam. Ya, kecemaran ini mengarah kepada apa yang dunia janjikan, bukan apa yang Allah janjikan, tetapi apa yang dunia janjikan di dalam kehidupan ini. Seolah-olah melalui apa yang dunia janjikan ini bisa membuat seorang menjadi bahagia, menjadi luar biasa, ya, menjadi hidupnya bergantung dengan dunia sepenuhnya. Kita gak boleh seperti itu. Bahkan kita gak boleh kumpul dengan orang-orang seperti itu. Tapi di ayat ini dijelaskan perasaan mereka telah tumpul. Berarti mereka itu betul-betul tidak memiliki akal budi, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, ya, dan mengerjakan dengan segala serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Nah ini kalau kita mengaku anak Tuhan berlawanan ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini penting sekali. Pada waktu saya baca ini, saya selidiki ya beberapa ayat yang lain-lainnya. Keserakahan seseorang itu sedemikian rupa ya, sampai dengan pola pikirnya, dengan kemauannya, dia berusaha sekali untuk hidupnya digantungkan penuh dengan apa yang dunia ini yang janjikan. Dan dikatakan di ayat tadi itu orang-orang yang seperti ini pikirannya benar-benar hanya difokuskan dia yang demikian. Dan kita mulai berpikir, dikatakan tadi yang ya, dikatakan perasaan mereka telah tumpul. Perasaan yang bagaimana? Ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya, berarti hawa nafsu itu keinginan daging yang diutamakan. Lupa bahwa di dunianya yang sementara, harus mengutamakan kehidupan kekal, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, kecemaran itu berbicara sesuatu yang mengotori, ya, yang mengotori apa? Pikiran, ya, atau perasaan dan roh atau jiwanya. Ini orang yang seperti ini kayak apa sih?
Dan saya mulai berpikir, di dalam kehidupan dunia ini banyak sekali orang yang tidak bisa bersyukur. Dan kita dikatakan di dalam pasal 5 tadi ayat yang ke-7, hati-hati dengan orang yang serakah. Ya, serakah itu jangan berkawan dengan orang yang seperti itu. Serakah yang segala macam kecemaran itu yang bertentangan dengan kebenaran sebetulnya, yang bertentangan dengan kebenaran. Dan keserakahan itu bentuknya bagaimana? Bermacam-macam. Dikatakan kecemaran yang kecemaran yang serakah dengan kecemaran. Kecemaran itu kalau kita mengartikan di dalam ayat ini bukan cuman kecemaran itu ya yang dikatakan seolah-olah menyakitkan tubuh atau apa. Bisa juga seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan ini kalau kita baca firman Tuhan banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Coba kita lihat. Tanda-tanda orang yang serakah itu bagaimana sih? Di dalam kehidupannya, tanda-tanda orang yang belum mengenal Allah itu bagaimana? Kalau orang yang belum mengenal Allah itu pasti hidupnya serakah dengan kecemaran. Nah, kalau kita mengerti kecemaran itu artinya apa yang dunia janjikan, bukan apa yang kebenaran firman Tuhan yang janjikan, tetapi hidupnya terbawa dengan apa yang dunia janjikan. Ya, yang penting hidup untuk dirinya sendiri. Keegoan dinomorsatukan, tidak peduli orang lain, yang penting diri sendiri. Tidak ada rasa empati, ya, tidak mempunyai rasa empati kepada orang lain. Nah, ini firman Tuhan banyak sekali yang mengajarkan kita nggak boleh seperti gitu. Kita tahu di dalam hukum Tuhan, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Diri sendiri itu berarti empati. Kita harus memiliki empati. Dan orang yang sudah menghalalkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, ego, pasti ini sudah lepas di dalam kontrolnya. Dia tidak mungkin memiliki empati kepada seseorang, yang penting untuk diri sendiri. Nah, ini kita harus waspada dengan orang-orang yang model yang seperti ini, atau bahkan diri kita sendiri. Ya, apakah diri kita itu di dalam kehidupan ini yang sudah mengaku sebagai anak Tuhan dan memiliki hidup baru, kita tidak ada rasa empati sama orang. Empati kita bisa terjadi kalau orang itu bisa menguntungkan kita. Yang penting semuanya mengarah kepada diri kita. Yang penting semuanya mengarah kepada keuntungan diri kita. Yang nomor satu diri kita. Ya, jadi yang pertama, tidak peduli dengan orang lain, yang penting diri sendiri, ego, tidak memiliki empati. Orang yang seperti ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Bahkan dikatakan kita tidak boleh berkawan dengan orang yang model kayak gitu. Ya, yang kedua, rela melakukan segala cara untuk mendapatkan yang dia mau, memuaskan jiwanya. Gak peduli caranya yang dipakai itu benar atau tidak. Yang penting dia mendapatkan segala sesuatu. Ini kan seringkali diajarkan di dalam keduniaan ini. Memang yang diajarkan gak boleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di dalam pemerintahan. Itu hukumnya kejahatan, itu bisa ditangkap. Tetapi dikatakan rela melakukan segala cara untuk mendapatkan yang dia mau. Ya. Bahkan sampai dengan cara bekerja pun siang malam dia lakukan dengan satu tujuan, supaya, ya, padahal kita sadar kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita bekerja dikasih waktu, ya,
dalam 1 minggu 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7 kita harus mengkhususkan diri untuk Tuhan. Bukan berarti hari yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-6 itu tidak menomorsatukan Tuhan. Enggak. Tetap seperti itu, tapi Tuhan ajarkan kita di dalam kelemahan segala tubuh kita ini, Tuhan ajarkan hendaknya ada waktu jeda untuk beristirahat. Tetapi karena kita tidak percaya sama Tuhan, akal pikiran kita sudah berubah. Hari apapun kita lakukan untuk bekerja, untuk mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin, ya. Bahkan orang-orang di sekitar kita diajak untuk bekerja. Setiap hari yang dipikirkan itu cuma bekerja, cari uang sebanyak mungkin, karena merasakan bahwa dengan adanya uang banyak itu nanti bisa membahagiakan dirinya. Orang yang seperti gini ini tanda-tanda orang yang gak baik, orang yang serakah. Pagi, malam, bahkan waktu istirahat pun yang dipikirkan hanya uang. Hanya bagaimana bisa memperkaya dirinya, bisa membuat dirinya nomor 1 dan terpenuhi segala apa yang menjadi kebutuhannya. Uangnya sebanyak mungkin dia simpan karena dia menganggap bahwa hal ini yang terpenting. Cari uang dengan semangat boleh, sangat boleh, Tuhan ajarkan kok. Bahkan firman Tuhan mengajar hendaknya kamu harus giat bekerja, ya, seperti semut pun harus bekerja. Tetapi yang menjadi sebuah masalah kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 12 mulai ayat 13, coba kita lihat ya. Apa yang jadi masalah? Jangan sampai kita berpikir, oh kalau kayak gitu jadi anak Tuhan gak usah bekerja, gak usah semangat bekerja. Salah juga. Anak Tuhan harus bekerja. Tetapi tujuan bekerja kita apa? Coba kita lihat yang gak boleh. Dimulai dari ayat yang ke-13, kita lihat. Orang kaya yang bodoh dikatakan seperti gitu karena keserakahannya, dia dikatakan orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ya, dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Salah? Enggak. Orang kaya mau memiliki harta sebanyak mungkin, Yesus tidak menyela kok. Baik. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Apakah salah? Enggak. Kalau dia bekerja dan hasilnya sangat banyak, gak cukup, dia bangun gudang, dia simpan harta bendanya, gak salah. Dia diberkati, orang ini diberkati secara luar biasa, gak salah. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Salah? Gak salah. Jangan kita mengajarkan kalau harta kita sudah banyak gak boleh kita simpan sebanyak mungkin, harus dibagi-bagikan ke kanan kiri. Tidak, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Yang salah ini di ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini yang salah. Jadi tujuan dia bekerja, dia tujuannya mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan satu tujuan, ya, bahwa dengan mengumpulkan harta sebanyak mungkin itu, maka kebahagiaannya akan terjamin, bahwa segala kebutuhannya akan terjamin, dan jiwanya itu dia bergantungkan penuh kepada apa yang dia kumpulkan itu. Itu yang menjadi sebuah hal yang salah, kebodohan, keserakahan. Sehingga Tuhan mengajarkan gak boleh seperti itu. Karena sampai kapan orang yang seperti itu bisa merasa puas? Pasti tidak akan bisa merasa puas. Orang yang seperti ini tidak akan dipuaskan dengan segala sesuatu. Sehingga Tuhan berkata, tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Sia-sia.
Kita seringkali merasa bahwa pada saat kita bekerja, kita dengan segala pikiran kita, dengan segala cara kita untuk mendapatkan, supaya seolah-olah ini yang akan menjamin hidup kita, ini yang akan menjamin masa depan kita, ini akan menjamin kebahagiaan kita. Kalau kita sudah punya berpikiran gitu, itu yang salah. Karena hal yang demikian, maka Tuhan akan dikesampingkan. Dan kalau kita kumpul dengan orang yang seperti ini, wah, kita akan dijerat, kita akan dibawa kepada hal-hal yang tidak baik. Karena dia akan melakukan dengan segala cara. Karena cara dia bekerja, cara dia berpikir, cara dia melakukan segala sesuatu, dia mengesampingkan Tuhan. Yang penting bagaimana kehidupannya dia itu bisa terjamin dengan dikumpulkannya harta sebanyak mungkin. Dan kalau kita bekerja sama dengan orang yang demikian, maka orang ini akan melakukan segala cara, ya. Bahkan bertentangan dengan firman Tuhan pun akan dia lakukan, asal itu bisa menumpuk hartanya sebanyak mungkin. Karena orang yang seperti ini sebenarnya di dalam ayat ini sedang menceritakan seolah-olah tidak ada Tuhan. Keserakahan yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak bisa mengucapkan syukur di dalam kehidupannya. Bahkan yang ketiga, kalau saya simpulkan, tidak ada standar moral. Tidak ada standar moral, ini yang paling bahaya. Moralnya tidak ada, segala hal yang penting mendapatkan sesuatu dari orang lain yang menguntungkan dirinya. Wah, cenderung, ya, kalau sudah tidak bermoral ini sangat bahaya, tidak punya batasan standar moral. Kalau tadi yang pertama, ya, karena ego tidak ada empati, itu akhirnya kalau sudah egonya lebih lagi, standar moralnya tidak ada. Setiap manusia dia ada standar moralnya lah. Artinya kita makin mengenal Tuhan, makin kita dekat sama Tuhan, moral kita itu makin dibangun di dalam Dia. Standar moral kita makin menyerupai Kristus. Tapi kalau orang-orang yang sudah dibawa kepada keserakahan yang seperti ini, standar moralnya nggak ada. Bahkan dia berani menjual dirinya dalam satu pengertian seperti itu, asal mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Sampai dengan saudaranya sendiri, dia nggak peduli perkataan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa suatu saudara kok seperti ini. Nggak peduli, sama saudara saling menyikat, saling menguasai. Tujuannya satu, bagaimana dia menumpuk hartanya. Padahal saudaranya baik, saudaranya tidak melakukan apa-apa. Dihajar bagaimana caranya. Bahkan orang lain berkata, kamu gak boleh seperti itu, gak mau tahu. Karena yang menjadi satu ukurannya, asal dia bisa mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dia merasa bahwa nanti orang lain akan menghormati dia. Karena moralnya diukur semua di dalam harta yang dia kumpulkan itu. Dan kalau kita kumpul dengan orang yang seperti gini, kalau kita bisnis dengan orang seperti gini, betapa bahayanya jiwa kita, pikiran kita. Bahkan kalau kita berkawan dengan orang yang seperti ini, setiap hari yang diomongkan cuma harta, moral, standar moral sudah nggak ada semua. Sangat bahaya sekali. Kita bekerja pun kita harus pakai moral. Kita nggak mungkin mau buka tempat pelacuran, itu kan tidak moral. Kita nggak mungkin mau buka tempat perjudian, itu kan tidak ada moral. Saya masih teringat ada beberapa orang kaya pada waktu dulu yang sudah kaya raya luar biasa, masih tetap buka sebagai seorang yang terkenal juga. Dia berani membuka tempat pelacuran, tempat apa. Orang-orang tahu dia aco aja. Yang penting uangnya masuk. Standar moral gak ada. Bahkan mungkin sekarang lebih halus, mungkin bukan buka tempat pelacuran.
Tapi hubungan kerja dengan seseorang, dia berpikir bagaimana caranya supaya orang ini bisa, padahal orang ini baik luar biasa, sudah melakukan segala sesuatu, pegawainya ini sudah melakukan segala sesuatu, kebaikan-kebaikan di dalam pekerjaannya, harusnya dibalik dengan satu kebaikan, tetapi dia enggak mensiasati bagaimana caranya supaya dia bisa menekan sang pegawai ini, menguasai sang pegawai ini, supaya hidupnya bergantung penuh dengan dia, seperti dijadikan seperti binatang piaraan itu, dikuasai sepenuhnya dengan cara bagaimana supaya orang ini hidupnya seolah-olah hanya untuk dirinya. Itu standar moral sebagai manusia nggak ada. Kebebasan seseorang itu diambil tidak secara langsung, orang itu dijadikan budaknya. Standar moralnya tidak ada. Hal itu sangat bahaya sekali. Dan kalau kita gumul sama orang itu, yang ada dalam pikiran kita hanya apa? Pasti kegelisahan. Karena orang yang demikian ini pasti membuat anak-anak Tuhan yang berkumpul dengan dia pasti tidak ada damai sejahtera. Karena orang yang seperti ini sebetulnya tidak memiliki hati nurani yang dikuasai firman Tuhan. Hati nuraninya sudah hancur. Hati nuraninya sudah memang tidak pernah ada firman Tuhan. Dia berkata bahwa dia anak Tuhan, dia ke gereja, dia beribadah, tetapi dia beribadahnya bukan memuliakan Tuhan, bukan beribadah rasa bersyukur sama Tuhan karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, tetapi dia ibadahnya hanya satu, bagaimana memanfaatkan Tuhan supaya menjadi berkat dalam hidupnya. Memanfaatkan Tuhan dengan cara dia beribadah tidak secara langsung seolah-olah menyogok Tuhan, ya, menyogok dengan ritual-ritual agama supaya Tuhan itu mau gak mau harus memberkati dia. Hanya itu tujuan beribadahnya. Apakah seperti itu anak-anak Tuhan? Apakah Allah itu seperti itu? Itu kalau digambarkan di dalam Roma pasal 1 jelas sekali. Mereka beribadah, tetapi mereka beribadah dengan cara menciptakan Tuhan yang disesuaikan dengan pikirannya. Padahal Allah itu Allah yang memiliki sebuah pribadi yang nyata di dalam kebenarannya. Tapi dia menggambarkan Allah disesuaikan dengan pikirannya. Seolah-olah Allah itu mampu didikte dengan segala caranya supaya Allah itu mau memberi berkat-berkat di dalam hidupnya. Dan segala sesuatu pokoknya diukur untuk kepentingan dirinya, keserakahan dirinya. Orang yang seperti ini sebetulnya sudah tidak memiliki moral di dalam kehidupannya. Jelas sekali di dalam Ibrani, sebetulnya kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ya, kaum Israel itu pada waktu dikatakan pada waktu dulu, tapi kalau sekarang pada setiap orang percaya. Sesudah waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan menaruhkan hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak ada itu dalam hati mereka. Orang yang sudah kehidupannya dikuasai dengan keserakaan, keegoan, ya, bukan anak Tuhan itu pastinya, karena tidak ada dalam hatinya kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tidak pernah merasa puas, ya, apa yang dimiliki, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah merasakan bahwa ini masih kurang, merasakan bahwa dia ini yang jadi Tuhan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini dia akan merasa bahwa dia harus nomor satu. Tidak secara langsung dia ingin menjadi seperti Allah. Dosa yang pertama, di mana Adam dan Hawa pada waktu itu digoda, dikatakan kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini kau akan seperti Allah. Dan orang kalau sudah hidup di dalam keserakahan, ya, dalam arti orang yang belum dimenangkan di dalam Tuhan,
Tadi konteksnya kan kalau kamu menjadi manusia baru, hendaknya kamu nggak boleh seperti ini. Tetapi manusia lama itu modelnya kayak apa? Ya yang saya katakan ini tadi, ini semua. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, tidak pernah bersyukur dengan tulus. Bersyukur dia tidak pernah dengan tulus. Pada waktu menerima segala sesuatu yang baru, dia mungkin bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi dalam hati yang paling dalam dia merasa bahwa dia kurang puas dengan apa yang dia miliki. Merasakan kurang terus. Karena dia ingin menjadi nomor satu. Dan yang paling bahaya, memanipulasi orang untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya, agar orang lain bisa memberi sesuatu sesuai dengan menjadi keinginannya. Tidak peduli orang lain itu menderita. Wah, memanipulasi orang lain. Ini sangat bahaya sekali. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, iblis suka memanipulasi manusia untuk dikuasai. Ya. Tetapi sebetulnya banyak sekali manusia yang belum di dalam Tuhan. Ya, bahkan yang sudah di dalam Tuhan mungkin pada waktu dia jatuh dalam dosa. Dengan cara bagaimana dia memanfaatkan orang, ya, untuk dikuasai untuk kepentingan dirinya. Ini bahaya sekali. Kita tidak sadar, ya, di dalam kehidupan rumah tangga saja. Banyak sekali sebelum saya masih dengar pada waktu dulu. Pada waktu masih muda dulu, banyak sekali orang berpacaran, seseorang perempuan yang karena sangat cintanya kepada seorang laki-laki, hidupnya tidak bisa hidup kalau tanpa orang laki-laki itu. Itu tidak secara langsung berarti hidupnya dikuasai orang laki itu. Itu satu hal yang pacaran yang tidak benar. Kalau saya konseling kepada seseorang pada waktu orang itu mau menikah dan saya konseling, ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Kamu cinta sama dia? Cinta. Jadi kalau kamu gak ada dia, kamu gak bisa hidup. Kalau dia jawab, aku gak bisa hidup tanpa dia, saya tidak mau mengawinkan orang ini, karena orang ini pastinya belum di dalam Tuhan. Kalau dia di dalam Tuhan, dia tidak akan menjawab seperti itu. Saya mengasihi dia. Kalau tidak ada orang ini, saya masih punya Tuhan. Tetapi saya tahu dengan adanya orang ini, saya akan memuliakan Tuhan melalui orang ini. Tetapi dalam kehidupan sekarang, bahkan seorang ibu pun, ya, seorang bapak pun di dalam keluarga, banyak sekali yang melakukan hal-hal kesalahan. Anaknya sudah dewasa, anaknya sudah keluarga. Dengan segala cara dia ingin menguasai anaknya, menantunya, semua dia kuasai secara penuh. Hidup menantu dan anaknya ada di dalam cengkramannya secara utuh. Segala keputusan, segala hal harus ada di dalam kuasanya. Dan anaknya, menantunya itu rasanya takut sama dia karena kalau sampai berani-berani sama dia, kehidupannya akan menjadi rusak. Itu ditekankan secara luar biasa kepada anak menantunya. Satu hal yang sangat salah. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di saat mereka sudah berumah tangga, mereka akan menjadi suami istri, mereka akan terpisah kepada bapak ibunya. Itu bukan berarti mereka harus pisah rumah atau apa, tidak. Tetapi segala keputusan, segala keinginannya, mereka berdua yang memutuskan. Kita hanya cukup sebagai penasehat, menasehati. Kita gak boleh menguasai anak kita, seolah-olah segala sesuatu yang anak kita itu tetap menjadi milik kita, harus tunduk sama kita. Salah. Kita mengajarkan anak kita, nantinya mengajarkan cucu kita tunduk di hadapan Tuhan, bukan tunduk di hadapan kita. Karena saya percaya dalam hidup saya, jika anak saya tunduk di hadapan Tuhan, jika menantu saya, cucu saya semuanya tunduk di hadapan Tuhan, pasti dia mengasihi saya.
Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi banyak sekali orang-orang yang mengaku sudah hidup baru, bahkan dengan alasan sangat mencintai anaknya, sangat mencintai cucunya, sangat mencintai menantunya, dengan segala dalil apapun juga ingin menguasai secara penuh. Itu satu kesalahan yang gak boleh ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita berdagang. Kita rasanya pada saat kita berdagang kita bisa menguasai seseorang. Kita bisa menguasai dengan cara kepintaran kita, orang itu bisa kita kuasai sepenuhnya sehingga dia bisa bergantung sama kita. Kita merasa bangga. Satu kesalahan. Karena pada saat kita mau menguasai seseorang dan kita merasa bahwa orang itu sudah kita kuasai, untuk mempertahankan supaya kita tetap bisa menguasai itu kesulitan, itu kesengsaraan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Orang yang melakukan hal kayak gini tidak terasa bahwa dirinya dijerat oleh dirinya sendiri. Dirinya terjerat oleh dirinya sendiri. Coba kalau kita bekerja dan kita dengan satu pemikiran, orang-orang ini baik sama kita, orang-orang ini bisa berhubungan dengan kita. Kita melayani orang-orang ini dengan cara bagaimana supaya orang-orang ini bisa tahu bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dengan segala ketulusan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala hal kita lakukan supaya orang itu bisa melihat Tuhan melalui pekerjaan kita. Dan orang itu mau bekerja sama dengan kita dengan baik, mau saling membantu di dalam pekerjaan kita, dan kita merasakan ini semua boleh terjadi karena Tuhan di tengah-tengahnya. Betapa nikmatnya. Kita tidur dengan keadaan yang tenang, kita makan dengan bersuka cita karena ada Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita bukan menguasai seseorang, tetapi Tuhan yang beracara di dalam pekerjaan kita. Harus itu terpola dalam pikiran kita. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia kerohanian bahkan, bagaimana caranya jemaat bisa dikuasai, bagaimana jemaat bisa tidak bisa lepas di dalam gereja yang kita pimpin. Kita berupaya dengan segala cara metode yang kita lakukan. Bukan jemaat diarahkan kepada Tuhan, bukan jemaat dikenalkan siapa Tuhan supaya mereka bisa mengasihi Tuhan. Tetapi mungkin dengan cara kita, dengan metode-metode, dengan segala fasilitas yang kita berikan, jemaat bisa terkumpul saking banyak luar biasa. Tetapi untuk mempertahankan yang demikian, itu satu kesengsaraan yang terjerat di dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau hal itu. Dan kita jangan mengikuti paham-paham yang demikian di dalam kehidupan kita. Baik pada saat kita berdagang, baik pada saat kita di rumah tangga kita, baik di saat kita di dalam kehidupan apapun juga. Hendaknya kita lakukan semua supaya orang bisa melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itu harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hal ini kalau benar-benar hadir di dalam kehidupan orang percaya, saya percaya jika kita tidak melakukan apa yang tadi saya katakan, tidak ada di dalam pola pikiran kita, maka kita boleh mengatakan bahwa hidupku adalah hidup yang baru. Aku manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Yang seperti di dalam Efesus pasal yang keempat tadi. Ya. Tetapi kalau kita tidak seperti itu, jangan kita berkata kita ciptaan baru. Kita masih ciptaan lama. Kita masih dikuasai dengan cara pikiran kita. Kita masih dikuasai dengan pola pikir kita. Tetapi hanya dibungkus dengan kehidupan agamawi, dibungkus dengan cara-cara agamawi saja. Tapi sesungguhnya kehidupan kita masih dengan pola pikir yang lama. Sehingga dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang saya sebutkan tadi itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah.
dengan pikiran yang sia-sia. Segala sesuatunya itu sia-sia dikatakan. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, seolah-olah bisa membahagiakan diri, tetapi makin terjerat dengan pikirannya sendiri. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedengkilan hati mereka. Kedengkilan itu artinya apa? Kesombongan. Kedengkilan itu artinya apa? Merasa bahwa ini yang paling benar, mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, perasaan mereka telah tumpul, ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Ya, serakah itu menghalalkan segala sesuatu yang seperti saya katakan, segala macam kecemaran. Hendaknya hal ini tidak boleh terjadi sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saya percaya melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini kita mulai introspeksi diri kita. Apakah kita masih seperti manusia lama atau kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus? Kalau kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka kita bersyukur, berterima kasih. Tetapi kalau kita masih tetap memiliki pola pikir yang lama, mulai saat ini setelah mendengar firman Tuhan ini, kita bertobat dan kita mulai berusaha dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Pasti kita diberi satu kemampuan. Jika kita memiliki rekan kerja yang mengajak kita untuk mencemarkan diri kita, kita menjauhi orang-orang yang demikian dengan cerdik, ya, dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mampu menjadi terang bagi orang ini. Tetapi jika orang ini kita jelaskan dengan benar, tetap menghasut, tetap dengan segala cara orang ini menekan kita supaya kita tercemar, dikatakan jangan berkawan dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran yang Kau nyatakan dalam firman-Mu ini Tuhan. Kalau kami mengaku sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Engkau, tetapi jika pola pikir kami masih tetap seperti yang lama, masih tercemar dengan keinginan-keinginan keserakahan yang ingin memenuhi keinginan-keinginan daging saja, ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini kami mau berjalan di dalam Engkau. Kami sudah mengaku sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau. Hendaknya akal pikiran kami seturut dengan apa yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memberkati semua yang telah mendengar firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.